Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnelia Aisyah Pramesti. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan Forum 4, tugas mata kuliah Laporan Akuntan. Pertanyaan pertama adalah mengenai IFAC, IFRS, dan ISA. Untuk IFAC atau International Federation of Accountants adalah organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. IFAC terdiri dari 179 anggota dan asosiasi di 130 negara. Dan wilayah hukum mewakili sekitar 2,5 juta akuntan dalam praktek publik, pendidikan, layanan pemerintah, industri, dan perdagangan. The International Federation of Accountants yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Munich, Jerman pada Kongres Dunia ke-11 Akuntan. IFAC didirikan untuk memperkuat profesi akuntansi di seluruh dunia untuk kepentingan umum. Pada pertemuan pertama di Majelis IFAC dan Dewan pada bulan Oktober 1977, program kerja 12 poin dikembangkan untuk memandu komite IFAC dan staf melalui 5 tahun pertama kegiatan. Dimulai dengan 63 anggota pendiri dari 51 negara pada tahun 1977. Keanggotaan IFAC telah berkembang menjadi sekarang termasuk 179 anggota dan asosiasi di 130 negara dan yurisdiksi di seluruh dunia. IFAC dipimpin oleh presiden, dicalonkan oleh badan anggota, dan ditunjuk oleh dewan. Selanjutnya adalah IFRS atau yang kita kenal sebagai International Financial Reporting Standards. IFRS adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh International Accounting Standards Boards atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. IFRS didirikan untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat konsisten dari perusahaan ke perusahaan atau negara ke negara. IASB sendiri adalah Badan Pengaturan Standar Akuntansi Independen yang berbasis di London. Lembaga ini terdiri dari 15 anggota dari 9 negara termasuk Amerika Serikat. IASB didanai oleh kontribusi dari perusahaan akuntansi utama, lembaga keuangan swasta, dan perusahaan industri, bank sentral, pendanaan nasional, organisasi internasional, dan lembaga profesional lainnya di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah ISA atau International Standards on Auditing. ISA adalah suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. ISA diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Boards atau IAASB melalui International Federation on Accountants atau IFAC pada tahun 2009. International Standards on Auditing dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Introduction, mencakup tujuan, ruang lingkup, dan subjek materi. Lalu Objective,
menjelaskan kepentingan auditor, definition yang menjelaskan pengertian yang dibakukan ISA. Lalu, requirements adalah bagian yang menjelaskan bagaimana auditor seharusnya. Lalu ada application and other explanatory material, menjelaskan bagaimana pelaksanaan berikut prosedur serta penjelasan hal lain yang masih terkait. Pertanyaan kedua mengenai IAI, CA, dan KJA. Yang pertama adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia atau Institute of Indonesia Chartered Accountant. Adalah organisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants atau AFA. Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan, yaitu pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional atau ujian Chartered Accountant atau CA Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. IAI merupakan anggota International Federation of Accountants, organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. Selanjutnya adalah Chartered Accountant atau CA. IAI telah menetapkan sebutan Chartered Accountant Indonesia atau CA sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Penetapan sebutan CA dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan pendirian pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menjadi akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global. Adanya kualifikasi akuntan profesional dengan sebutan CA diharapkan dapat menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global sehingga siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. IAI menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untuk mendapatkan akuntan sebagai anggota utama IAI yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai akuntan profesional yang sesuai kompetensi utama dan kompetensi khusus CA. Lalu komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai, dan perilaku profesional yang tinggi. Lalu keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut. Lalu yang terakhir adalah KJA atau Kantor Jasa Akuntan, yang merupakan badan usaha yang memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi, laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas
informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Kantor Jasa Akuntan atau KJA harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diwajibkan untuk menjadi anggota dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebelum memberikan jasa akuntansi. Adapun manfaat yang kita dapatkan pada saat menggunakan kantor jasa akuntan, yaitu kerahasiaan data perusahaan dapat lebih terjamin karena kantor jasa akuntansi atau KJA terikat pada kode etik profesi. Lalu, kantor jasa akuntan atau KJA bekerja secara profesional dan terlepas dari konflik kepentingan sehingga menghindarkan perusahaan dari hal-hal yang bersifat fraud atau kecurangan dan pelanggaran kebijakan internal. Lalu, tidak kerepotan dalam menyusun dan membuat laporan keuangan karena sudah ditangani oleh akuntan profesional, berpengalaman, dan akuntabel termasuk di sektor perpajakannya. Lalu pertanyaan ketiga mengenai IAP, SPAP, CPA, dan KAP. Yang pertama adalah IAP atau Institut Akuntan Publik Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2007 melalui rapat umum luar biasa IAI Kompartemen Akuntan Publik. Saat ini IAP merupakan Associate Member of IFAC atau Institute Federation of Accountant. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/01/2008 disebutkan bahwa IAP berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan, sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Yang kedua adalah CPA atau Certified Public Accountant, yaitu sesuai dengan namanya, Certified Public Accountant atau akuntan publik tersertifikasi adalah sertifikasi yang diberikan untuk profesi akuntan publik. Di Indonesia, CPA sebelumnya menggunakan istilah BAP atau bersertifikat akuntan publik. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini di Indonesia adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP, yang merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi akuntan publik sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik dan peraturan pelaksanaan melalui keputusan Kementerian Keuangan nomor 442/KMK.01/2001 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Penyandang gelar sertifikasi ini dapat membuka kantor layanan akuntan publik setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berbeda dengan sertifikasi profesi akuntan yang lain, CPA biasanya hanya berlaku di satu negara yang mengacu pada undang-undang di negaranya masing-masing. CPA juga merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Sertifikasi ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Ujian CPA dengan kurikulum baru memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Lalu selanjutnya adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik, yang merupakan standar teknis yang dijadikan sebagai panduan dalam memberikan jasa akuntan publik. Dalam membuat standar dan pengembangannya, SPAP disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Selanjutnya adalah KAP atau Kantor Akuntan Publik, merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Dalam memberikan jasa, akuntan publik harus memiliki kantor akuntan publik atau KAP paling lama 6 bulan setelah izin diterbitkan.
Lalu akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Berikut beberapa penjelasan jasa atau layanan yang biasa diberikan dan dilayani oleh kantor akuntan publik. Yang pertama adalah jasa atestasi. Di dalamnya termasuk audit umum atas suatu laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan prospektif. Berikut beberapa jasa atau layanan yang diberikan dan dilayani oleh kantor akuntan publik, yaitu yang pertama jasa atestasi, yang di dalamnya termasuk audit umum atas suatu laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan prospektif, pemeriksaan laporan informasi keuangan proforma, mereview juga laporan keuangan, serta jasa audit juga atestasi yang lainnya. Lalu ada juga jasa non-atestasi atau jasa ini yang berkaitan dengan akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, dan juga kompilasi serta konsultasi. Lalu pertanyaan keempat mengenai kalimat pola pertanggungjawaban keuangan di lembaga pemerintahan di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan juga disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintahan kemudian disampaikan kepada DPR atau DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Lalu pertanyaan nomor 5 mengenai SPAP kita yang saat ini berbasis risiko, principle based dan juga professional judgment. Yang pertama adalah menekankan audit berbasis risiko. ISA menegaskan kewajiban auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam setiap tahap audit, mulai dari menilai risiko, to assess risk, mulai menanggapi risiko yang dinilai atau to respond to assessed risk, dan juga mengevaluasi yang ditemukan atau detected risk. Yang kedua adalah perubahan dari rule based ke principle based, yaitu ISA dan IFRS merupakan standar yang berbasis prinsip principle based standard, yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan atau rule based standard. Lalu yang ketiga, menekankan pada kearifan profesional atau professional judgment, yaitu ISA menegaskan penggunaan kearifan profesional yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA. Demikian penjelasan dan jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan pada forum 4 mata kuliah laporan akuntan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.